Kenapa airnya tiba-tiba jadi dingin? Iya. Pasti itu si Gufen. Lagi malas-malasan di luar. Ayo. Kita cari dia. Kakak senior. Bibirmu lembut banget. Kakak senior. Kakak kedua. Gufen dasar pengecut. Aku suruh kamu panaskan air mandi. Malah tidur di sini. Kalau adik-adik sampai kena flu, kamu bisa tanggung jawab nggak? Penir, hal kecil aja nggak becus. Nggak heran selama ini. Masih jadi murid rendahan. Kakak kedua. Kasih aku kesempatan lagi. Aku nggak akan berani lagi. Nggak ngerti kenapa Kununsu mau menerima orang lemah kayak kamu. Dasar cabul. Kamu ngeliat mana? Orang-orang bikin dia sadar. Aku. Gufen dengar baik-baik. Kamu punya waktu sampai hari ini. Cuci pakaian dalam adik-adik. Kalau enggak, keluar dari Kununsu. Kenapa sih perlakuannya kayak gini? Cuma tidur sebentar. Di seluruh Kunlunsu, cuma kakak senior yang baik sama aku. Nanti kalau aku lulus ujian dewa, jadi pelayan pedang dewa beneran. Aku lihat siapa yang berani bully aku. Latihan bertahun-tahun. Tapi levelnya masih level awal yang paling rendah. Awal. Syarat ujian dewa. Nggak boleh lebih dari 33 tahun. Tapi sekarang aku sudah 32. Tahun ini. Mungkin ini tahun terakhir. Tapi aku hanya di tahap awal. Ingin melewati ujian. Lebih sulit daripada naik ke langit. Jangan putus asa adik. Kakak percaya. Tahun ini kamu pasti bisa. Kakak senior. Terlalu berlebihan. Baju dalam pun kau suruh dia cuci. Ini. Tidak apa-apa. Kalau kakak senior mau, aku juga bisa membantu kakak senior mencuci. Capek ya? Nggak capek kok. Ini kakak senior sengaja ambilkan. Kerang Dewa Laut Timur. Cepat dimakan selagi hangat. Bisa bantu tingkatkan kekuatanmu. Kakak senior memang paham aku. Benda ini. Bagus untuk ginjal. Sangat bagus. Adik. Dulu keluargamu dibantai. Dan kabarnya, harta karun legendaris keluargaku. Daidaraskin Kei Kichuranan. Harta karun itu, apakah ada padamu? Biar aku pikir dulu. Apakah yang kau maksud ini? Ini namanya papan giok dingin. Dulu ayahku Gu Changfeng bilang, benda ini bisa bantu tingkatkan kemampuan. Tapi sudah bertahun-tahun. Aku belum bisa mengerti rahasianya. Ternyata papan giok dingin. Nggak nyangka si sampah ini. Ternyata punya barang bagus. Adik, kemampuanmu masih rendah. Sulit mengendalikan benda ini. Itulah yang membuat kekuatanmu tidak berkembang. Lebih baik serahkan dulu ke kakak untuk jaga. Dengan begitu, kemampuanmu pasti akan meningkat dengan cepat. Aku akan mengikuti kata-kata kakak senior. Ekspresi apa yang menjijikkan ini? Sungguh ingin menginjak wajahnya. Dapat dengan mudah. Wah, adik junior. Makan dengan lahap ya. Makanlah. Makan seperti ini. Baru enak. Kenapa kau tidak mati saja si sampah? Memberinya makan lebih baik memberi makan anjing. Xiao Bai dari Kununsu kami. Sudah mencapai tahap awal biasa. Sudah memasuki tahap Ziyang. Lihat lagi si sampah ini. Tidak lebih baik dari seekor anjing. Sungguh sayang kerang suci Donghai ini. Barang bagus seperti ini. Diberikan pada si pecundang ini. Sungguh pemborosan.
Kakak senior. Kakak kedua mereka setiap hari menggangguku. Kamu harus membela keadilan untukku. Aku mau memukul pantat mereka. Selamat kakak senior. Hari ini mendapatkan papan batu giok dingin. Di masa depan pasti akan meningkatkan kemampuanmu. Semua bangunlah. Kakak senior. Apa maksud kata-kata kakak ketiga ini? Adik junior. Kakak senior kali ini harus berterima kasih padamu. Tidak mungkin. Kakak senior biasanya paling baik padaku. Kakak senior tidak akan membohongiku. Adik junior. Kencing di tanah. Lihat wajahmu di situ. Kebingunganmu bisa teratasi. Apa maksud kata-katamu ini? Ini saja tidak mengerti. Kakak kedua menyuruhmu kencing. Lihat baik-baik bagaimana sifatmu. Masih berpikir kakak senior akan menyukai si pecundang ini. Ternyata kamu sudah menipuku selama ini. Kembalikan jade dinginku padaku. Jade dinginmu. Omong kosong. Kamu memanggilnya. Apakah dia akan menjawab? Benar juga. Kalian sudah keterlaluan. Besok adalah ujian dewa. Aku akan minta guru besar membela keadilanku. Ujian dewa. Penuh bahaya. Dengan kemampuanmu yang masih pemula, aku sarankan jangan ikut. Agar tidak kehilangan nyawa. Tidak apa-apa kakak senior. Dia saja. Tidak mungkin bisa. Kamu. Kurasa, masukkan saja adik kita ke Yan Bugui. Di sana sering ada binatang buas dan roh jahat. Cocok untuk melatih adik kita. Kakak senior, roh jahat di dalam sana bisa memakan orang tanpa meninggalkan tulang. Adik kita ini, bisakah dia bertahan? Kalau dia tidak bisa bertahan sendiri, itu salahnya sendiri. Tidak mahir dalam belajar. Kakak kedua. Kenapa kalian membawaku ke sini? Pergi. Apa itu? Kakak-kakak senior, jangan tinggalkan aku sendirian. Tolong aku. Katanya setengah tahun lalu, guru besar membawa pasukan terbaik berperang melawan Raja Iblis. Setelah menang dengan susah payah, Raja Iblis melarikan diri ke hutan ini. Jangan-jangan kita akan bertemu dia. Apakah ini akhirnya? Tolong aku. Adakah yang bisa menolongku? Bawa aku keluar. Tolong. Kakak, Kamu siapa? Hantu. teriak apa tengah malam begini? Kamu gila ya? Bikin pusing kepala. ST. Non. Hutan ini berbahaya, katanya. Si pembunuh kejam bersembunyi di hutan ini. Buka tali ini, aku akan membawamu keluar. Pembunuh berdarah dingin. Si Raja Iblis. Ternyata di luar sana. Begitulah mereka menilaiku. Lumayan akurat. Kamu. Raja Iblis. Kenapa kaget-kaget? Tengah malam ke sini. Ngapain? Katanya si Raja Iblis yang kejam. Ternyata seorang perempuan. Aku lihat-lihat. Lihat lagi. Mata kamu akan aku cabut. Katanya si Raja Iblis. Bukan karena terluka, baru bersembunyi di hutan ini. Kenapa aku lihat, tidak ada tanda-tanda kamu terluka. Luka saya sudah sembuh. Tapi hutan sialan ini aneh sekali. Susah banget keluar. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu saya terluka parah? Saya ini, murid Kun Lun Su. Saya peringatkan kamu, kalau kamu berani menyakitiku, guru saya pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu ternyata murid Yu Qingzi.
Aku percaya sama omonganmu. Kamu cuma sampah level pemula. Berani-beraninya bilang kamu murid Kunlun Su. Lucu banget sih. Mending kamu lepasin aku. Aku kasih kamu bendera penghargaan gimana? Dah. Aduh mas. Lihat nih. Kita berdua kan udah punya jodoh. Mending kamu berkorban aja. Kasih aku makan dong. Cewek. Kok kamu ke sana? Ternyata punya hati 7 lubang. Cewek. Kok kamu ke sana? Semua kekuatanku dicuri sama si bocah hati 7 lubang. Itu tadi. Aku mau ambil hati 7 lubangmu. Kok aku ngerasa ada kekuatan penuh di seluruh tubuh. Mozun. Cewek. Kok kamu berubah ya? Bocah, ya karena kamu. Gak apa-apa. Cuacanya panas. Harus dingin dong. Sudahlah. Kamu kan Mozun. Aku pasti bukan lawanmu. Mau bunuh mau potong, silahkan saja. Sekarang aku gak punya kekuatan. Gak bisa balik ke Cimoku. Mending ikut dia ke Kunlun Su dulu. Baru rencanain lagi. Aku sekarang kayak gini. Pasti Yu Qingzi si tua itu gak bakal kenal aku. Kak. Bawa aku. Bawa aku. Kembali ke Kunlun Su ya. Aku akan membawamu kembali ke Kunlun Su. Kak. Baru saja kamu berbicara dengan penuh wibawa. Sangat menyentuh jiwaku. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkan kejahatan dan berbuat baik. Memperbaiki diri. Kamu. Kedepannya, kamu akan menjadi pelita di jalanku. Harapanku. Bagaimana aku bisa mengatakan hal yang begitu buruk? Mozun. Kamu ini. Panggil aku Yu saja. Kalian wanita paling pandai menipu. Aku tidak akan percaya lagi pada wanita. Benar-benar. Kalau bohong bukan manusia. Aku memang bukan manusia. Aku seorang gadis. Di tengah hutan belantara ini, sangat takut. Jangan berhenti. Aku akan membawamu kembali ke Kunlun Su. Tapi, setelah kembali ke sana semuanya harus menurutiku. Baiklah. Kedepannya kamu adalah kakak baikku. Aku akan membawamu ganti baju dulu. Boleh? Di sini. Ayo. Aku beritahu kamu, ujian Zisian adalah acara terbesar di sekte kita. Kamu jangan dulu membuka identitasmu. Setelah ujian selesai, aku akan membawamu menemui Shizun. Jika kamu benar-benar menyesal, aku percaya dia pasti tidak akan membuatmu susah. Kamu benar-benar bodoh ya. Begitu berbeda hingga tak bisa berdampingan. Yu Qingzi tua bangka itu. Jika tahu aku menyusup masuk, hidungnya pasti bakal bengkok saking marahnya. Apakah kamu juga akan mengikuti ujian hari ini? Namun, dengan kekuatan alam biasa seperti milikku, ingin lulus ujian dewa yang diasingkan, sulit bagaikan naik ke langit. Tidak perlu punya rasa khawatir yang tidak berguna ini. Tenagaku ada pada dirimu. Apapun ujiannya tidak ada yang bisa menghentikanmu. Gufen. Kamu benar-benar keluar dari Yan Bugui. Mengapa membawa gadis kecil ini? Gadis kecil mana? Aku sendiri. Saudari senior, dia tersesat di hutan tersesat. Secara kebetulan aku membawanya keluar. Tengah malam buta. Lalaki dan perempuan, tanpa sekilas saja sudah tahu tidak ada hal baik yang dilakukan. Saudara junior,
Kamu bilang kemampuan latihanmu tidak bagus. Tapi merayu cewek sangat jago ya. Pulang juga tidak ada gunanya. Sampah sepertimu. Di Kunlunsu, hanya bisa melayani orang lain. Ingin lulus ujian dewa yang diasingkan. Jangan mimpi terlalu tinggi. Bukankah ini saudara junior? Mengapa tidak mendengarkan kata-kata kakak senior? Malahan keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Kakak senior. Saudara junior, beruntung ada liontin giok dingin milikmu. Kekuatan kakak senior meningkat pesat. Namun kamu tidak akan pernah bisa lulus ujian dewa yang diasingkan sepanjang hidupmu. Tetap murid rendahan yang tidak berguna. Gu Fen, percaya padaku dong. Saat ini sih, kamu sudah berubah total. Kekuatan ini mengerikan sekali. Bagaimana kamu bicara sama kakak senior? Kakak senior benar. Seperti sampah tak berguna seperti aku. Bisa apa melewati ujian turun dewa ini? Semua murid Kununsu, bersiaplah masuk ke dalam formasi. Gu Fen, ingat ya, nanti masuk ke dalam, main-main aja. Jangan pakai tenaga penuh, kalau tidak, bisa ada yang mati. Formasi dimulai. Ujian turun dewa. 3 orang satu kelompok. Bebas berkelompok. Kakak senior, bisa tidak? Bawa aku. Pergi sana. Beberapa kali ujian turun dewa. Gagal terus si pembawa sial. Jangan dekat-dekat. Benar juga, kalau aku jadi kamu. Udah lama kabur dari Kununsu. Tidak tahu malu. Memalukan sekali. Orang ini. Kalau bodoh sih gak apa-apa. Takutnya tidak tahu diri. Si pecundang ini sendirian. Masih ngarep lulus ujian turun dewa. Lucu sekali. Jangan bilang begitu. Adik ini, melihat ujian kita terlalu membosankan. Ingin menghibur kita. Layak dipuji. Sudahlah, ujian pertama ini. Harus 3 orang bekerja sama. Mencabut pusaka Kununsu di depanku. Pedang Darah Phoenix. Siapa yang berani? Mari kita coba dulu. Kami bertiga mengikuti kakak kedua. Berlatih selama 3 tahun. Dan sudah mencapai tingkat Kaifu dalam 3 tingkat menengah. Kami ingin mencoba pedang terlebih dahulu. Seperti semut kecil yang tidak tahu diri, tidak tahu kemampuan diri sendiri. 3 kakak perempuan ini adalah yang terbaik di generasi kita. Tidak disangka, bahkan mereka pun tidak bisa mencabut pedang darah Phoenix. Kalian tidak serius berlatih, dan malah turun gunung untuk bertemu pria. Sekarang kalian tahu salah, tapi sudah terlambat. Kakak ini bukan sepenuhnya salah kami. Siapa yang menyuruh di Gunung Kunun ini? Tidak ada pria sejati. Benar-benar, tidak ada pria sejati. Tidak ada apa-apanya. Sepertinya hari ini tidak ada harapan untuk lulus ujian, tapi ada kesempatan untuk dekat dengan pedang darah Phoenix yang legendaris. Itu sudah cukup. Kalian adalah generasi terburuk yang pernah saya ajar. Sudahlah, hari ini, Kakak, saya ingin mencoba. gila. Si pecundang ini masih ingin mencabut pedang darah Phoenix. Ini akan jadi tontonan menarik. Datang ke sini untuk mencari perhatian. Salah tempat. Hari ini adalah ujian dewa turun. Kamu sampah. Jangan cari masalah. Kemampuan kami, mana yang tidak lebih baik darimu? Kalau bukan karena energi pelindung, kita sudah kehilangan nyawa. Dia ingin mencari kematian. Jangan halangi dia. Kak Gu, jangan dengarkan omongan cewek-cewek itu. Kamu langsung saja pergi. Sudahlah, aku cuma mau menyentuh pedang darah Phoenix. Sudah cukup. Asal tidak memancing kemarahan roh Phoenix, seharusnya tidak sampai mati. Pergi. Tuan Phoenix. Ayah Phoenix. Saya ini cuma orang kecil, cuma ingin mendapat berkah dari Anda. Tolong jangan sampai membahayakan nyawa saya. Tolong, tolong, tolong.
mengundang Phoenix melesat ke langit. Dia ternyata berhasil mencabut pedang darah Phoenix itu, bahkan sampai merusak pedang darah Phoenix itu. Kekuatan saya bisa mengguncang 6 dunia. Seekor Phoenix sama saja dengan ayam hutan di gunung. Inikah Gufen yang saya kenal? Si pecundang itu. Tidak masuk akal. Bukankah ini harta karun Kunlun? Kenapa bisa patah? Jangan-jangan saya yang harus mengganti. Gufen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini. Kakak senior. Pasti karena 3 kakak senior sebelumnya memiliki kekuatan yang sangat hebat. Saya hanya mengambil kesempatan. Meski begitu, bagaimana bisa membuat pedang darah Phoenix itu hancur? Ini. Kakak senior, kamu lupa. Dulu guru kita menggunakan pedang ini untuk melawan Raja Iblis. Pasti karena saat itu pedangnya sudah rusak. Hingga hari ini pedangnya hancur. Gufen si pecundang itu. Kalau bisa membuat pedang hancur, sungguh konyol. Ya. Sekarang terserah kalian mau bilang apa. Asal jangan suruh saya ganti saja. Itu masuk akal. Tidak usah membahas ini lagi. Kakak senior, pedang Phoenix Blood sudah hancur. Bagaimana dengan ujian selanjutnya? Pedang suci sudah hancur. Kalau begitu ujian babak pertama, dianggap kalian lulus. Hebat. Jangan terlalu senang dulu. Ujian babak kedua, baru yang utama. Ujian babak kedua. Lawan kalian adalah aku, kakak senior. Kakak senior itu dari 3 tingkatan atas. Tingkat tubuh iblis. Bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Tenang, kalian hanya perlu bertahan. 5 ronde di tanganku. Dianggap lulus. Hebat, sekarang ada harapan. Mati ketawa. Tertawa apa? Kalau Gufen yang bertindak, kamu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan. Jangan. Bagaimana mungkin aku bisa melawan kakak senior? Gufen, karena si gadis liar ini begitu memujimu, maka kamu yang akan melawanku. Biarkan kakak senior belajar kemampuanmu. Ini. Aku perintahkan kamu untuk melawanku. Tidak dengar ya? Pedangmu mana? Pedangku tertinggal di kamar mandi. Melawannya, tidak perlu pakai pedang. Bagaimana mungkin? Kakak senior itu tingkat tubuh iblis. Melawannya tanpa pedang bisa mati. Wah, 1 jari saja cukup. Kalian sombong. Adik seperguruan, lama tak ketemu, kemajuanmu lumayan ya. Biarkan kakak seperguruanmu mengajarimu keahlianmu. Aku akan membunuhmu. Kamu ini anak perempuan. Kungfunya biasa-biasa saja, tapi tubuhnya lumayan bagus. Kakak seperguruan, aku hanya ingin mengambil kembali piringan batu dinginku. Baju ini, kembalikan padamu. Kakak seperguruan, aku sudah menerima 3 jurus darimu. Apakah aku bisa dinyatakan lulus ujian? Bangsat. Hari ini aku akan membersihkan Kununsu dari sampah seperti kamu. Kakak seperguruan mulai serius. Sekolah kami tidak akan punya murid laki-laki lagi. Pedang King Lian. Cahaya musim gugur yang dingin. 1 pedang bisa mengalahkan 1.000.000 prajurit. Kakak seperguruan, jurus pedangmu lumayan buat melancarkan peredaran darah. Bisa tidak dicoba lagi? Kakak seperguruan sama sekali tidak bisa melukainya. Mati kau. Kakak seperguruan, bukan katanya 5 jurus. Kenapa tidak patuh aturan? Kalau Kunlun Su tidak punya aturan, maka aku Gufen yang akan membuat aturannya. Berhenti. Kakak seperguruan aku. Aku tidak sengaja. Hormat pada guru. Gufen, aku tidak salah ingat. Kamu hanya murid kelas rendah di sekolahku. Tidak disangka, kamu menyembunyikan kemampuan. Bahkan Yushang bukan lawanmu. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Guru, murid telah berlatih dengan dia selama bertahun-tahun. Akhirnya hari ini, lulus ujian dewa ini. Aku tidak salah lihat.
Anak ini suatu hari nanti akan mencapai pencerahan. Gunung Kunlun pasti akan diangkat ke langit. Tetapi, kekuatan besar yang ada padanya, mengapa terasa begitu familiar? Guru sudah tua. Gunung Kunlun harus memiliki penerus. Murid Gufen telah berlatih dengan tekun. Kialian Diwatela Sempurna. Hari ini secara resmi diangkat sebagai pelayan pedang utama Gunung Kunlun. Dia? Dengan alasan apa? Guru mulai hari ini akan menjalani latihan tertutup tanpa batas waktu. Kedepannya, Gufen akan mewakili memimpin Gunung Kunlun. Yushang, Suisian, kalian harus bekerja sama sepenuhnya. Ini bukan murid dari sekte kita. Terlihat sangat familiar. Laporkan kepada guru. Ini adalah iblis. Jamur. Nama saya Jamur. Sudah lama mendengar tentang Gunung Kunlun. Yuking Zenren, berwibawa seperti dewa. Sudah lama mengagumi. Kebetulan bertemu dengan kakak Gu. Sengaja datang untuk belajar. Guru sudah tidak menerima murid lagi. Gufen, sekarang sudah menjadi pelayan pedang utama. Kamu bisa belajar di bawah bimbingannya. Murid Jamur menghormati guru. Kakak senior. Apa yang kamu lakukan? Adik kamu sudah bangun. Sekarang adik, mewakili guru memimpin Gunung Kunlun. Urusan sepele. Bekerja keras dan berjasa besar. Tidak ada yang merawatmu bagaimana bisa. Hari ini aku akan pindah ke kamarmu. Agar lebih mudah merawat adik seperguruan. Aktivitas sehari-hari. Bagaimana? Tidak perlu kakak seperguruan. Kamu tidak bisa menipuku lagi. Adik seperguruan, kenapa kamu begitu pendendam? Kakak seperguruan sebelumnya hanya bercanda denganmu. Adik seperguruan, jangan tersinggung ya. Aduh, adik seperguruan. Kamu ini benar-benar seperti pakaian dalam ini. Kamu juga harus sering mencucinya. Kedepannya serahkan saja pada kakak kedua. Adik seperguruan, adik seperguruan. Perencanaan hari dimulai di pagi hari. Sarapan harus dimakan dengan baik. Ayo. Kakak seperguruan mengupas telur untukmu. Ayo buka mulut. Adik seperguruan. Kakak seperguruan baru saja belajar tarian. Belum pernah ditujukan kepada orang lain. Yang pertama kali ini, dipersembahkan untuk adik seperguruannya. Aduh, adik seperguruan. Lihat dulu kakak menari. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku? Siapa ini? Siapa? Siapa ini? Kenapa baunya begitu busuk? Bau sekali ini. Siapa yang buang air di sini? Ayo kita keluar lihat. Lihat-lihat siapa yang buang air di sini. Siapa yang memasak kotoran di kamar? Bau sekali. Makanan enak datang. Apa racunmu ini? Tahu busuk direbus durian. Enak sekali. Tahu busuk direbus durian. Enak sekali. Guru, aku hebat bukan? Sekali gerak langsung usir para cewek yang mengganggu itu. Aku usir mereka untukmu. Kamu. Bilang. Apa tujuanmu datang ke Gunung Kunlun? Sebenarnya apa? Guru. Ini main api nih. Aku main. Kamu janji sama aku. Kamu bilang mau ikut aku ke Gunung Kunlun. Ketemu guru. Berubah jadi baik. Dan siap menerima hukuman. Hei. Jangan marah-marah dong. Sekarang kamu harus berterima kasih sama aku. Kalau nggak ada aku, kemarin, mana mungkin kamu bisa seberani itu? Itu juga benar sih.
Cepetan jelasin ke aku, sebenarnya gimana sih? Nggak heran kamu bodoh. Aku kasih tahu ya, sekarang kekuatanmu. Semua itu milikku. Apa? Jadi gitu. Sekarang kamu adalah Raja Iblis. Gimana? Kamu yakin mau kasih tahu hal ini sama gurumu? Kamu. Aku. Ini. Kamu apa kamu? Kekuatanku. Di tubuhmu sangat tidak stabil. Jangan lupa. Itu hari. Kamunya hampir aja bunuh Shiji. Jadi, harus biarin aku tetap sama kamu. Hanya aku yang bisa bantu kamu menguasainya. Terus gimana aku tahu? Apakah kamu punya niat jahat? Kamu, antara manusia dan iblis, enggak ada kepercayaan dasar sama sekali. Bener-bener bikin sedih. Ya sudah. Kamu boleh tinggal. Tapi mulai sekarang, semuanya harus dengerin aku. Oke. Adik seperguruan. Adik-adik seperguruan. Adik seperguruan. Kok kamu datang lagi? Waduh, ada masalah besar nih. Apa? Xiandu. Orang dari Xiandu datang. 6 kerajaan suci. Kok mereka bisa datang ke Kunlun Su kita yang kecil ini? Adik seperguruan. Si nyonya tua ini dari Xiandu. Kasim yang dulu sangat terkenal. Datang sendiri ke sini. Pasti ada urusan besar. Maaf kami tidak menyambut kedatangan para tuan. Sungguh tidak sopan. Mohon dimaklumi. Sekarang yang mengurus Kunlun Su. Penjaga pedang utama. Siapa ya? Ya saya ini. Apa? Kamu. Cuma kamu ini. Bisa bikin keajaiban kayak gitu. Ya saya ini. Asli banget. Boleh tanya ya tuan. Ada keperluan apa? Kamu hamil. Hamil apa maksudnya? Kunlun Su yang kecil ini punya orang hebat kayak gini. Berita ini sampai ke Xiandu. Bikin heboh. Gufen dengarkan perintah. Sujud. Tian di Tongshou. Perintah Kaisar Xian. Mulai hari ini, Gufen diangkat jadi penasihat negara Xiandu. Ahli nujum. Jangan buru-buru dong. Selain itu, kasih Kaisar yang melimpah. Menghargai bakat. Khusus memberikan pernikahan untuk Gufen. Pernikahan, demikian titah Kaisar. Apakah tuan tidak salah? Pernikahan. Bagaimana? Apakah kau ingin melawan titah? Tidak berani, tidak berani. Bolehkah saya bertanya tuan, siapakah yang ingin kaisar saya nikahi? Apakah kau tahu Kaisar Dewa memiliki 2 putri? 2 putri Kaisar Dewa. Satu adalah Putri Longli. Dan yang lainnya adalah Putri Nihuang. Putri Nihuang. Kaisar Dewa juga berkata, kau harus memilih salah satu dari kedua putri berharga ini untuk menikah. Tapi, hamba tua menasihatimu. Kau harus mempertimbangkan dengan matang. Jika tidak, kau akan menderita selamanya. Terima titah. Hamba menerima titah. Kau harus berhati-hati. Pergi. Ini. Ayam hutan menjadi phoenix. 1 orang berhasil. Seluruh gunung Kunlun. Semua akan ikut naik. Tapi apa maksudnya menderita selamanya? Apa maksudnya? Kak kedua, kau yang paling suka gosip. Kau tahu apa maksudnya? Saya memang sedikit tahu. Putri sulung Kaisar Dewa, Putri Longli, di masa depan akan mewarisi tahta, menjadi penguasa 9 langit. Lalu apa yang harus ditunggu? Adik seperguruan tentu saja menikahi putri mahkota. Tapi sekarang di kota suci, kekuatan putri kedua tersebar di mana-mana. Tidak hanya itu, apapun yang dilakukan putri kedua, seberapapun besar kesalahannya, Kaisar Langit tidak akan menindaknya. Keduanya saling bersaing diam-diam. Bisa dikatakan, ada arus bawah yang kuat. Tidak heran dikatakan tidak bisa kembali. Ini bukan pilihan. Ini pertanyaan hidup mati. Aku benar-benar sial. Bagaimana bisa terjebak dalam hal ini? Guru, jangan panik. Aku akan menemanimu.
Kamu bilang bagaimana rupa penasihat negara yang baru ini? Seperti apa rupanya? Mampu memanggil Phoenix ke langit. Pasti tampan dan perkasa. Takutnya orang ini tidak tahu diri. Memilih putri kedua. Jika dia berani memilih Nihuang, aku akan menguliti kulitnya untuk kanvas. Putri, Bilang, penasihat negara yang baru ditunjuk oleh Kaisar Langit, sedang dalam perjalanan. pasti kakak perempuanku juga sudah tahu tentang ini. Bawahan juga merasa begitu. Untuk mendapatkan hati seorang pria, harus memegang ekor kecilnya terlebih dahulu. Setiap pria punya ekor kecil. Ini, Seorang murid sekte langit yang tidak berguna, memanggil Phoenix ke langit. Sangat mencurigakan. Selidiki. Aku akan memegang erat ekor kecilnya ini. Di tanganku. baik. Umumkan, Kepala Pengawal Pedang Kunlun Su. Gufen memasuki aula. Pengawal pedang Kunlun Su menghadap Kaisar Dewa. Sepupu, Kakak sepupu. Kalian kenal. melapor kepada Kaisar Dewa. Orang ini bahkan jika dia menjadi abu aku akan mengenalinya. Dia adalah sepupuku yang bodoh Gufen. Bisa dibilang, merupakan aib bagi keluarga Gu. Kakak sepupu kamu. Kamu ini apa? Tidak ada yang lebih tahu dariku. Mengundang Phoenix melambung. Lucu sekali. Tampaknya Jenderal Dewa meragukan kemampuan Gufen. Ada keraguan. Benar. Orang ini adalah sampah nomor 1 di keluarga kami. Kaisar Dewa, jangan tertipu. Kakak sepupu. 3 hari berpisah, harus dilihat dengan pandangan baru. Sampah akan tetap sampah. Lihatlah aku. Dengan kekuatanku sendiri, aku menguasai 3 dunia. Menjadi Jenderal Dewa di Kota Dewa. Membanggakan keluarga Gu. Kamu ini sampah. Hanya akan menyeret seluruh keluarga ke belakang. Sekarang, bahkan berani menipu dan datang ke Kota Dewa. Sungguh tidak tahu diri. Bukan aku yang ingin datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi dari sini. Jenderal Dewa, mengorbankan keluarga demi keadilan. Sampah seperti ini. Jika menjadi penasihat negara di Kota Dewa, maka Kota Dewa kami akan menjadi bahan tertawaan dunia. Gufen, apa yang dikatakan kakak sepupumu benar? Yang banyak bicara itu tidak terima. Ayo lawan guruku. Guruku kalau sudah marah, bahkan diri sendiri pun dia pukul. Kamu cuma seorang jenderal dewa, kepalamu akan dia putar. Kakak sepupu, murid kecil ini bicara sembarangan. Jangan marah ya. Bajingan. Hari ini aku akan mewakili keluarga, memberimu pelajaran. Menarik. Sangat menarik. Baginda, karena gadis kecil itu membual tentang Gufen sedemikian hebatnya. Mengapa tidak biarkan dia melawan Jenderal Dewa? Adu kekuatan. Nihuang bagaimana menurutmu? Karena akan menikah. Memang harus hati-hati. Kalau tidak mencoba kekuatan orang ini, takutnya sulit untuk meyakinkan orang. Baik. Tanda tangani perjanjian hidup mati. Bajinda yang mulia. Kalian berdua tanda tangani perjanjian hidup mati. Hidup mati di tangan takdir, kaya miskin di tengah langit. Silakan ambil pena. Kakak sepupu, kita semua keluarga. Nanti jangan serius ya. Kita lihat saja bagaimana nanti. Bukannya kamu cukup sombong. Berlutut dan mohon padaku. Aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Kakak sepupu kenapa? Kasih pena padaku. Ambil dong, aku tidak pakai tenaga. Lepaskan tanganmu. Kalau begitu aku lepaskan ya. Gufen. Kamu berani main curang. Kakak sepupu, itu kamu sendiri yang tidak bisa berdiri tegak. Kenapa salahkan aku? Hari ini, aku akan membersihkan nama keluarga kita. Ternyata sepupuku punya kemampuan sehebat ini. Sepertinya serangan ini tidak bisa dihindari. Tidak sakit. Tanganku, tulang dan uratnya patah. Si sampah ini, kapan dia punya kemampuan sehebat ini? Sepertinya, sepupuku masih memikirkan ikatan saudara. Persaudaraan ada di hati. Bajingan ini, kenapa dia melihatku seperti itu?
Sepupu. Sepupu, kamu baik-baik saja kan? Guru, tanganmu ini cukup kejam ya. Bukan begitu Xiao Yu. Kekuatanmu ini terlalu tidak stabil. Aku hanya memeluknya. Datanglah, bawa dia pergi. Sepertinya aku tidak salah pilih orang. Mulai hari ini, Gufen akan menjadi penasihat negara kita. Kedepannya, bantu negara kita menguasai segalanya. Berita baik dari Kaisar. Gufen, bagaimana dengan urusan pernikahan? Kamu sudah memikirkannya. Kesempatan untuk memilih sudah kuberikan padamu. Putri tetua dan putri bangsawan. Keduanya adalah putriku. Kamu pilih siapa? Aku. Kenapa tidak kunjung bicara? Apakah kamu punya kekhawatiran? Lapor Paduka. Putri dan putri bangsawan. Betapa cantiknya mereka. Aku Gufen. Tentu saja sangat menginginkannya. Tapi ini Tapi apa? hanya urusan pernikahan. Tidak bisa dianggap main-main. Aku pikir, bagaimana kalau kita saling mengenal, baru memutuskan. Perkataanmu juga ada benarnya. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu 3 hari, agar kalian bisa saling mengenal dengan baik. 3 hari. Hari pertama, kamu pindah ke Istana Longli. Hari kedua, kemudian pindah ke Istana Nihuang. Aku beri kalian kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. 3 hari kemudian, berikan jawaban padaku. Apa ini menyuruhku? Menyuruhku tinggal bergantian di 2 istana. Baiklah, sudah diputuskan. Guru, keberuntunganmu cukup baik. Yang Mulia Menteri Negara, ikutlah denganku. Yang Mulia Putri Mahkota, aku itu, pertama kalinya, tidak punya pengalaman. Apa yang kamu katakan? Aku, bukan itu maksudku. Maksudku, pertama kalinya bergaul dengan putri. Agak tidak terbiasa. Ini semua perintah Yang Mulia. Malam ini, kita harus benar-benar saling mengenal lebih dalam. Jangan pergi dulu. Lanjutkan musiknya. Lanjutkan menarinya. Kenapa? Yang Mulia Menteri Negara, tidakkah ingin berduaan dengan hamba? Kaki yang mulia. Panjang, putih, dan ramping. Cobalah raba. Lain kali saja. Aku tidak suka berbelit-belit. Persainganku dengan Nihuang, kau pasti sudah mendengarnya. Sekarang adikku ini berada di ibu kota. Banyak pengikut. Kekuasaannya tersebar luas. Tapi aku masihlah pewaris tahta. Jika suatu hari nanti kita benar-benar bertikai, aku punya caraku sendiri. Kekuatan guru negara sudah dikenal di seluruh ibu kota. Jika kau mau membantuku, kekuasaan besar bisa tercapai. Bagaimana memilihnya? Kau yang harus pertimbangkan. Yang Mulia Putri, furnitur Anda sepertinya terbuat dari kayu nan emas. Kerajinannya sungguh langka. Jangan berpura-pura bodoh. Keempat orang ini adalah ahli besar yang kusembunyikan. Jika kau tidak mau menuruti kemauanku hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Jangan sampai terjadi kekerasan. Takut? Bukan. Kekuatanku ini tidak stabil. Aku khawatir akan melukai orang. Kamu tangkap dia. Maaf sekali. Makanan di ibu kota terlalu enak. Kamu begitu mudah mengalahkan 4 ahli besar. Putri, orang ini kemampuannya hanya selangkah lagi menuju kesempurnaan. Kami tidak bisa menandinginya. Bodoh? Sudah kukatakan padamu, jangan menyusahkanku. Kau tunggu saja. Apa?
4 ahli besar putri mahkota. Semuanya kalah di tangan Gufen. Bagus. Aku lihat wajah sang putri panjang. Sudah berubah hijau karena marah. Aku sudah tahu. Kakakku yang tidak berguna ini tidak akan berhasil. Malam ini, lihatlah aku. Lihat keringatmu. Kamu kenapa gugup? Yang Mulia Putri. Apa maksud Anda? Sebenarnya aku tidak tertarik, sedikit pun dengan pengalamanmu. Yang aku pedulikan adalah, apakah guru negara akan menjadi anak manisku? Maksud Yang Mulia Putri adalah agar aku besok di hadapan Yang Mulia memilih Yang Mulia Putri. Justru sebaliknya. Aku ingin kamu memilih Yang Mulia Putri Panjang. Si lemah itu masih belum mengerti. Kamu pura-pura bergabung dengan Putri Panjang dan menikah dengannya. Saat waktunya tiba, bantu aku menyingkirkannya. Untuk membantuku menguasai kekuasaan dan memerintah Xiandu. Jika tidak sesuai keinginanku, aku akan membongkar cerita antara kamu dan gadis kecil itu. Dan kamu akan kesulitan menghadapinya. Wanita yang kejam. Kamu membuatku takut. Berbicara dan tertawa. Tampaknya kalian asyik mengobrol. Aku beritahu kamu, putri inilah yang sebenarnya berbahaya. Oh ya, bagaimana dengan yang kusuruh kamu selidiki? Kemari. Aku beritahu kamu. Boleh kan? Benar juga. Kalau begitu, masalah pernikahan yang dihadiahkan masih bisa ditunda. Tapi begini. Putri mahkota dan putri, kamu pasti akan membuat mereka marah. Aku kasih tahu ya, tempat ini Xiandu sangat kacau. Aku tidak ada pilihan lain, harus mengambil risiko. Jangan bilang, kamu memang terlihat seperti seorang penasihat kerajaan. Jangan bercanda, aku ingin mengembalikan semua kekuatanku padamu. Tidak semudah itu. Kecuali kamu memberikan hatimu yang cerdas kepadaku. Aku agak tidak tega. Atau kita bisa melakukan latihan yin yang bersama. Tidak. Apa yang aku pikirkan ini? Kamu kenapa? Kok wajahmu memerah? Aku sedang bersinar tidak apa-apa. Tentang kekuatanku. Akan kupinjamkan padamu untuk sementara. Lihat kamu yang lemah ini. Dengan kekuatanku. Kamu nanti tidak ada yang berani mengganggumu. Tapi orang-orang bilang, orang-orang dari klan iblis tidak punya belas kasihan. Tapi kamu si Raja Iblis. Kamu baik banget. Kamu lebih baik pikirkan dulu. Bagaimana besok di aula besar. Dua wanita itu bukan orang yang mudah. Gufen, beberapa hari ini dengan putri mahkota dan putri, apakah hubunganmu baik? Yang Mulia Putri Mahkota memiliki aura kerajaan cantik luar biasa. Beberapa hari lalu sangat perhatian padaku, membuatku terkejut. Yang Mulia Putri sangat cantik dan menawan, pemikirannya sangat tajam. Hubungan kami sangat harmonis, seperti sahabat karib. Tampaknya kau sangat puas dengan kedua putriku. Benar-benar puas. Siapa yang akan kau pilih untuk dinikahi? Sudah ada jawabannya di hatimu. Ini, Baginda, hamba merasa masih ada yang kurang tepat. Gufen, apakah kau ingin melawan Tita? Tidak berani, tidak berani. Baginda memberikan pernikahan, sungguh merupakan kehormatan besar bagi hamba. Hanya saja. Hanya saja apa? Baginda. Gufen mendengar. Baginda masih memiliki seorang putri kecil, yaitu putri ketiga dari Xiandu, Putri Jiang Rao. Bisakah Baginda memperbolehkan hamba untuk bertemu dengan putri ketiga? Kau memang cepat dapat kabar. Benar, hamba memang masih memiliki seorang putri kecil. Hanya saja yang ketiga, sejak kecil berwatak keras, berani dan kuat. Dia hanya ingin memimpin pasukan berperang, tanpa memikirkan yang lain. Hamba khawatir, kau tidak bisa mengendalikannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Baginda. Hamba menyukai tantangan. Putri ketiga tidak berada di Xiandu. Beberapa bulan lalu, pemimpin iblis menghilang. Cimoku kehilangan pemimpin. Hamba mengirim putri ketiga untuk mengepung Cimoku. Bukan apa-apa. Dia kenapa? Baginda.
Murid kecilku sangat membenci kejahatan. Mendengar Cimoku, dia jadi agak bersemangat. Apa yang kau katakan juga ada benarnya. Kalau begitu, maka aku akan mengirimmu untuk membantu putri ketiga. Dengan kekuatan guru negara, menumpas Gua Cimo akan sangat mudah. Baik Yang Mulia. Setelah bertemu putri ketiga, kita akan memutuskan masalah pernikahan. Terima kasih Yang Mulia. Bukan. Bagaimana cara menumpas Gua Cimo? Yang Mulia, kami pergi dulu. Bu Fen, lepaskan aku. Jangan terus berputar. Kau sudah berputar. Tidakkah kau lelah? Kenapa kau menghalangiku hari ini? Kaisar Dewa Tua itu, dia ingin membasmi Gua Cimo. Jujur saja, kekuatanku sekarang, semua ada padamu. Tidak bisa diambil kembali. Kau harus membantuku. Gu Fen. Hebat sekali rencana kaburmu. Tampaknya kau benar-benar nekat untuk melawanku. Kakak adalah putri mahkota. Jika guru negara tidak sejalan dengan kakak, maka itu sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Adik tidak perlu bicara dengan nada sinis. Apapun yang kau lakukan, aku akan menemani sampai akhir. Perkataan kakak terlalu berlebihan. Ni Huang sudah bersusah payah membuka jalan untuk kakak. Sayangnya, kakak tidak mengerti. Niat baik adik, sudah tidak ada gunanya bicara lagi. Guru negara. Jangan kira bersembunyi di tempat adik kau bisa lepas dari masalah. Benar, tempat adik ketiga bukanlah tempat berlindung. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawa. Jangan marah lagi. Lapor. Putri ketiga telah menemukan jejak Gua Cimo. Tidak sampai setengah bulan, pasti bisa langsung menyerbu ruang iblis. Apa kabar di Gunung Du? Yang Mulia baru saja mengangkat seorang penasihat negara. Dia adalah murid dari Kunlun Su. Seorang murid dari sekte kecil. Dia malah diangkat sebagai penasihat negara. Tidak hanya itu, Yang Mulia juga memberinya pernikahan, memintanya memilih antara putri tertua dan putri kedua. Untuk menikah. Dia tidak memilih, malah bilang ingin bertemu denganmu. Si brengsek. Berani sekali. Berani mengincarku? Apa perlu aku bawa orang untuk mengusirnya? Karena ini perintah Yang Mulia. Ini tidak tepat. Sampaikan perintahku. Panggil Jiu Secai. 4 jenderal, suruh mereka berempat memberi pelajaran pada si brengsek ini. Ya. Sebesar ini camp militernya. Tidak ada orang sama sekali. Buatku mencari lama sekali. Ayo. Tunggu sebentar. Nanti ketemu putri ketiga. Aku pasti akan meyakinkannya untuk membatalkan menyerang Gua Iblis Merah. Ngomong-ngomong, nanti kamu harus meyakinkan murid-murid iblismu agar mereka meninggalkan kejahatan dan berbuat baik. Bagaimana mereka? Berhenti. Siapa? Guruku. Adalah penasihat negara yang diangkat langsung oleh Kaisar Dewa. Minggir semua. Penasihat negara. Aku tidak pernah dengar. Berasal dari sekte mana? Junior. Murid Gunung Kunlun. Dididik oleh Yu Qingzi. Sekte kecil yang tak terkenal. Layakkah menjadi penasihat kerajaan kami? Hei anak muda. Menipu dan membohongi. Kamu salah tempat. Kami datang untuk menemui putri ketiga. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan kalian. Kurang ajar. Berani bicara seperti itu pada kami. Aku percaya omong kosongmu. Kamu percaya aku akan. Kamu percaya dia memutar kepalamu. Para senior. Murid kecilku ini tidak tahu aturan. Mohon maafkan dia, para senior. Pulanglah dari mana kalian datang. Jangan cari masalah. Ini mungkin tidak bisa. Ini pernikahan yang dihadiahkan oleh Kaisar. Aku sengaja datang untuk menemui putri ketiga. Kamu. Kodok ingin makan angsa. Kalian tidak punya malu. Ingin bertemu putri ketiga. Harus lihat dulu, apakah kamu punya kemampuan melewati kami berempat. Aku duluan. Ini minuman nomor 1 di dunia. Ziwai Xianniang. Kita berdua. 1 lawan 1. Jika Senior kalah. omong kosong, aku dewa anggur tidak akan mabuk. Aku bisa kalah sama orang bodoh seperti kamu. Senior. Jangan terlalu percaya diri.
Jika aku kalah, aku akan berlutut, memberi senior 3 kali sujud, lalu pulang dari mana aku datang. Jika aku kalah, aku tidak akan minum alkohol lagi. Baik. Bagaimana cara minumnya? Satu mangkok lawan satu mangkok. Siapa yang jatuh duluan kalah. Satu batang dupa, sebagai batas waktu. Yang lebih banyak mangkuknya menang. Yang lebih sedikit mangkuknya kalah. Setuju. Sungguh menyenangkan. Nyalakan dupa. Tuangkan arak. Silakan. Arak dewa mabuk ini bukan arak biasa. Orang biasa meminumnya seumur hidup tidak akan sadar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu ini, lalu aku harus bagaimana? Jangan panik. Sebentar lagi pakai tenagaku. Keluarkan sifat keras arak ini. Silakan. Mantap. Senior terlalu sopan. Saya baru pertama kali datang. Sudah ditemani arak enak seperti ini. Saya minum duluan sebagai penghormatan. Arak enak. Kenapa? Cuma 3 mangkuk sudah tidak kuat. Kalau tidak kuat minum cepat mengaku kalah. Sujud 3 kali kepada saya. Saya biarkan kalian pergi. Senior. Belum sampai saat terakhir. Belum tentu siapa yang menang. Arakmu ini, semakin lama semakin jelek. Keluarkan arak dari telapak kaki. Senior sudah puas minum. Saya akan mulai serius. Kamu. Senior. Senior ini kenapa tiba-tiba jatuh? Langsung tidur. Kedepannya, jangan minum arak lagi. Mas, jangan sombong. Arak ini racun yang mematikan. Tapi warna ini adalah pisau pengikis tulang. Melewati saya. Tidak semudah itu. Sial. Mati. Kelemahan saya. Adik seperguruan. Bangunlah adik seperguruan. Adik seperguruan, bersedia mandi bersama kami. Ya? Tidak baik. Kakak senior pijat kaki saya. Saya tahan banting. Baik. Kamu bilang tidak mau. Tapi tubuhmu cukup jujur. Bukan begitu kakak senior. Ayo. Kakak senior pijat bahu saya. Pijat kuat-kuat. Jangan berhenti. Kenapa tidak memanggil adik seperguruan? Ya kalian harus memanggil. Bangun. Jangan terpengaruh olehnya. Siapa? Siapa yang bicara? Adik seperguruan. Adik seperguruan cepat lepas. Adik seperguruan kenapa tidak lepas? Kamu cepat kumpulkan tenaga di titik konsentrasi. Cepat. Adik seperguruan. Pergi-pergi semua pergi. Tidak mungkin. Kamu bisa menghancurkan ilusi saya. Ilusi kamu. Sungguh membuat saya enggan melepaskannya. Kamu. Mikir apa kamu? Kamu bangunkan saya pagi-pagi. Mau apa? Saya masih ingin bermain lagi. Kamu ini saya. Saya sudah bertapa seumur hidup. Apakah saya tidak boleh bersenang-senang? Hei kamu. Enak kurang ajar. Jangan sok jago. Masih ada 2 rintangan lagi. Cukup.
Kalian bukan tandingannya. Mundur. Kau adalah Gufen. Menghadap Yang Mulia Putri Ketiga. Kudengar kau berani menghadapi tekanan dari kedua kakakku. Tenang menghadapinya. Tidak takut sama sekali. Tapi aku agak kecewa. Kukira Gufen yang terkenal itu akan tampak gagah. Ternyata cuma tampang biasa. Kau meremehkan siapa? Kau. Gadis kurang ajar ini. Kau. Yang Mulia Putri Ketiga. Dia adalah muridku, namanya Xiao Yu. Dia bicara tanpa filter. Mohon maafkan Yang Mulia Putri Ketiga. Sudahlah, aku sibuk dengan urusan militer. Tidak ada waktu untuk kalian. Pulang saja ke tempat masing-masing. Tunggu dulu, tentang pernikahan yang dihadiahkan. Level apa? Pantas mengajukan pernikahan ke Yang Mulia Putri Ketiga. Cih, perempuan ini galak sekali. Siapa yang mau menikahimu? Siapa yang sial? Oh. Yang Mulia Putri Ketiga, pernikahan itu kita bicarakan nanti. Tapi kalau tidak ada bantuan kami, kau akan kesulitan mengatasi Cimo. Benar-benar tidak tahu diri. Maksudmu? Prajurit Yang Mulia Putri Ketiga berjumlah puluhan ribu. Tidak sebanding dengan kalian berdua. Kau pikir dengan bicara saja bisa mendapatkan kepercayaanku. Jangan meremehkanku, Jiang Rao. Kalau kami berdua tidak bisa menyelesaikan masalah iblis merah itu, serahkan pada putra mahkota ketiga untuk menghukumku. Jika kau benar-benar ingin mati, maka aku akan membantu mewujudkannya. Jika kami berhasil menyelesaikan masalah sarang iblis merah ini, apa katamu? Jika berhasil, pernikahan ini, aku setuju. Namun jika kalian gagal, aku akan mengambil kalian berdua untuk persembahan korban. Baik. Kemarilah, apa yang sedang kau lakukan? Kau sudah lama tidak kembali. Apakah mereka masih mengenalmu? Apa maksudmu? Aku adalah penguasa iblis. Baguslah. Aku sudah kembali. Cepat keluar dan sambut aku. Berani sekali. Siapa kalian? Kau orang baru di sini ya? Bahkan tidak mengenalku. Dia adalah penguasa iblismu. Diriku sendiri. Kau. Apa sebenarnya kalian ini? Berani menggunakan nama besar penguasa iblis. Berani bicara seperti itu padaku. Mencari mati. Siapa yang berani bersikap sombong di hadapan sarang iblis merah milikku? Luli. Siapa kau? Luli ini aku Gufen. Gufen. Benarkah kau? Sungguh kau. Sini. Taruh pisaumu. Saudara baik. Tak disangka. Hari ini kita bertemu lagi di sini. Luli, apa keinginanmu? Aku ingin semua orang di dunia takut padaku, agar tidak ada seorang pun yang ganggu kami lagi. nanti aku yang jagain kamu. Biar semua orang takut sama kamu. Nanti nggak ada yang mau main sama kamu. Nanti nggak bisa dapet istri. Cuma mikirin cari istri, nggak ada prestasi. Apa keinginan kamu? Keinginan aku adalah dunia damai. Selama ini, kamu masih belum berubah. Kamu masih terlihat sial. Jangan sindir-sindir aku deh. Iya. Kamu malah berubah banget ya. Sudah sekian lama. Kamu pergi kemana aja? Kok sekarang kamu ada di sini? Sekarang aku adalah Raja Iblis di sini. Apa? Masih ingat keinginan waktu kecil? Aku mau bikin semua orang di dunia ini takut sama aku. Sekarang, aku udah mewujudkannya. Selamat ya buat kamu. Siapa pelayan ini? Kebetulan. Dia dulu juga. Di gunung ini nggak ada harimau. Kamu monyet berani jadi raja. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku ini Raja Iblis. Itu kamu. Tuanku hilang bertahun-tahun. Cimoku nggak ada pemimpin. Jadi aku cuma sementara jadi raja. Cuangku.
Tuanku jangan marah. Lumayan kamu tahu diri. Udah bangun. Kok kekuatan kamu hilang semua? Kekuatan kamu. Kok bisa hilang semua? Orang-orang dekat sama kamu. Takut sama kamu. Menganggap kamu Raja Iblis. Tapi sekarang kekuatan kamu hilang semua. Kamu mau ngandelin apa? Kamu mau jadi raja apa? Gufen. Kamu bawa dia. Apa maksudnya? Sekarang Xiandu sedang memimpin pasukan besar, berencana menyerang Cimoku. Benteng Cimoku kokoh. Tak takut pada Raja Xiandu. Kamu adalah utusan Xiandu. Aku tahu Cimoku kokoh. Tapi kekuatan Xiandu juga tidak bisa diremehkan, begitu terus berperang. Hanya akan saling melukai. Aku menganggapmu teman. Tapi kamu menghalangiku. Aku masuk ke jalan iblis. Untuk mencapai puncak. Lihatlah, langit pun membantuku. Sekarang dia kehilangan semua kekuatannya. Siapa lagi yang bisa mengalahkanku? Sedangkan kamu benar-benar sampah. Hanya aku yang akan mengasihanimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Luli. Xiao Yu adalah teman, begitu juga kamu. Kamu memperlakukan Xiao Yu seperti ini. Tidak adil bukan? Adio. Hanya yang kuat yang punya keadilan. Maka hari ini, aku akan bicara serius denganmu tentang keadilan. Kalau berani hadapi aku, Jangan memaksaku. tampaknya, kamu perlu sadar. Dengan satu telapak tangan ini, ternyata punya kekuatan di atas 3 tingkat. Gufen. Jangan salahkan aku tidak ingat persahabatan kita. Kekuatan di tubuhmu adalah miliknya. Saudaraku, jadilah Raja Iblis ini. Apa? Kamu punya kekuatan seperti ini. Kita berdua bekerja sama. Bisa menguasai 8 penjuru. Menggetarkan 3 dunia. Aku. Lebih baik kamu setuju dulu dengannya. Biarkan dia membawa ras iblis lainnya melarikan diri dari gua iblis merah. Dengan begitu, masalah putri ketiga akan selesai dengan lancar. Baik, aku setuju denganmu. Tapi, sekarang aku masih punya hal penting yang harus dilakukan. Begini, kamu bawa pengikut iblis. Cari tempat sepi lain. Beristirahat dan bersembunyi. Aku akan menghadang pasukan Immortal City untukmu. Baik. Setelah kamu selesai, datang dan ambil posisi Raja Iblis. Mundur. Lapor Yang Mulia Putri Ketiga. Masalah gua iblis sudah selesai. Ras iblis sudah kami usir. Tidak akan kembali lagi. Itu, orang-orang rendahan itu, bukan tandingannya. Terpencar seperti binatang liar. Gua iblis merah tidak ada lagi. Kalau begitu, ikuti aku kembali ke Immortal City. Aku akan melapor pada Kaisar dan menikahimu. Putri. Gufen telah membantu Putri Jiangrao menumpas gua iblis merah. Kini, sedang dalam perjalanan kembali ke Immortal City. Sialang Gufen. Putri ketiga sebenarnya tidak berminat memperebutkan tahta Immortal City. Tapi sekarang dengan bantuan Gufen, setelah kembali, dia mungkin menjadi ancaman besar. Lalu Putri, maksudmu? Jangan biarkan mereka kembali hidup-hidup. Bawahan mengerti. Lakukan dengan bersih. Mengerti. Sampaikan perintahku untuk kembali ke istana. Patuh. Putri Ketiga. Maafkan aku jika terus terang. Watak dan keberanianmu dibandingkan dengan putri pertama dan putri kedua, lebih cocok untuk posisi putra mahkota Xiandu. Terlalu banyak intrik, saling menipu. Aku benar-benar tidak tertarik. Alasan aku datang menemuimu juga hanya taktik sementara di Xiandu. Adapun pernikahan, Yang Mulia Ketiga tidak perlu terlalu serius. Aku sudah berjanji padamu. Bagaimana mungkin aku mengingkari? Apalagi sekarang, aku merasa cukup nyaman denganmu. Ini. Aku. Bagaimana? Apakah aku tidak cantik?
Bukan. Ataukah kamu masih memikirkan orang lain? Aku. Memikirkan. Apakah dia benar-benar? Luka yang kamu alami sebelumnya, apakah karena dia? Kalau berani hadapilah aku. Aku gurunya. Melindunginya sudah seharusnya. Jangan bohong, hubungan kalian berdua pasti tidak sesederhana itu. Lihatlah, gadis kenapa malu-malu? Aku. Kamu, jika benar-benar tidak tertarik pada Gufen, maka aku akan benar-benar menikah dengannya. Terserah. Bagaimanapun aku tidak peduli. Tenang, kali ini kembali ke Xiandu. Aku akan mengajukan kepada Kaisar ekspedisi ke kerajaan Huangyu di perbatasan barat. Jika kalian tidak ingin, terlibat dalam perseteruan Kokok Selang dan Kokok, kalian harus segera memutuskan. Kembali ke Xiandu. Kalian mungkin tidak akan bisa kembali. Siapa yang berbicara? Suara ini adalah Duo Hui Dewa Perang di bawah komando kakak sulungku. Orang dari putri kedua. Sepertinya, dia tidak ingin kami kembali ke Xiandu. Dewa Perang Duo Hui. Atas perintah Putri Nihuang, mengantar kalian ke akhir hayat. Aku telah memasang penghalang di sini. Pasukan Sang Pangeran ketiga terjebak di luar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tidak heran orang dari kakak kedua bekerja dengan sangat teliti. Sang Pangeran ketiga terlalu memuji. Apakah kalian akan melakukannya sendiri? Atau aku yang akan melakukannya? Kamu si jelek. Cukup percaya diri. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Apa itu Dewa Perang? Dewa Perang. Lucu sekali. Aku sudah membunuh banyak dewa perang. Gadis kecil ini cukup sombong. Maka hari ini, aku akan memulaimu dulu. Seperti semut kecil tidak layak bertarung denganku. Lihat. Dia bisa menyelesaikanmu. Aku menyarankanmu jangan macam-macam. Aku adalah penasihat kerajaan yang diangkat oleh Kaisar. Kamu ini memberontak terhadap atasan. Aku beritahu kamu. Hidup adalah penasihat kerajaan. Mati hanyalah tulang kering. Salahkan dirimu sendiri. Tidak seharusnya melawan Putri Nihuang. Kamu, siapa sebenarnya? Kamu pulang dan beritahu Putri Nihuang. Mencari masalah ya? Apa ini cari masalah? Tidak. Aku cuma sehelai daun kecil. Kamu aktingnya terlalu mirip. Sangat jelas sudah tidak bernafas. Bukan, kekuatanmu terlalu tidak stabil. Aku tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Kekuatanku bisa mengguncang 6 dunia. Hanya seekor semut kecil. Kau yang berdua berbisik-bisik. Bicara apa? Putri ketiga tidak ada apa-apa. Bagaimana menanganinya? Kakak perempuanku ini benar-benar tidak memikirkan keluarga sama sekali. Tampaknya terus-menerus mengalah. Malah mendapat perlakuan yang semakin buruk. Nah, Putri, apa rencana setelah kembali ke istana? Kali ini, Ben Gong sudah bulatkan tekad untuk bersaing dengan Long Li dan Nihuang. Merebut tahta. Bangunlah. Kali ini menyerang sarang iblis. Kalian semua berjasa besar. Katakanlah, mau hadiah apa? Ini tugas hamba sebagai anak. Tidak berani minta hadiah. Gufen, sekarang, 3 putriku sudah kamu temui. Kamu pilih siapa untuk menikah? Aktingnya lumayan bagus. Dia kenapa? Lapor Paduka. Ketika kami kembali ke kota dewa, diserang diam-diam oleh ahli. Aku berjuang mati-matian melindungi putri ketiga. Karena itu, menderita luka parah. Siapa yang berani menyerang kalian? Lapor Baginda, yaitu Dewa Perang Kota Dewa. Apa? Duo Hui, Enai Huang, Jenderal Duo Hui di bawah perintahmu. Apa penjelasanmu tentang ini? Jenderal Duo Hui, benar ini adalah perintahku. Berani sekali Nihuang. Selama ini aku terlalu memanjakanmu. Sehingga kau berani melakukan hal yang sangat nekat ini. Yang mulia, putramu mendapat kabar. Jiang Rao bersekongkol dengan Gufen, berencana memberontak. Itulah sebabnya aku mengirim Duo Hui untuk menyelidiki. Memberontak. Perkataan putri, sungguh tuduhan yang dibuat-buat. Yang mulia,
Putramu hanya menyuruh Duohui untuk menyelidiki kabar tersebut. Kini Duohui tewas. Ini membuktikan kebenaran dugaanku. Adik Harga memegang Pesukian Sendiri berencana memberontak. Kemampuan kakak kedua memutarbalikkan fakta sungguh sudah sangat mahir. Apakah ini memutarbalikkan fakta? Yang Mulia pasti bisa menilai. Ni Huang, apakah ada bukti nyata atas perkataanmu? Yang Mulia tidak merasa anehkah? Seorang murid sekte, yang malah dikenal sebagai sampah di sekte itu, tiba-tiba saja memiliki kekuatan setara dewa. Itu semua karena gadis kecil di sampingnya ini. Dan dia adalah sosok yang sangat terkenal, si Raja Iblis. Aku hanya belum tahu bagaimana caranya dia bisa menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk dirinya sendiri, tapi bersekongkol dengan iblis dan membawanya ke ibu kota, menyesatkan Jiang Rao. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Yang Mulia, putramu bersedia menyerahkan simbol komando pasukan dan selamanya tidak akan memegang kekuasaan militer di Xiandu lagi. Untuk membuktikan ketulusannya, Long Li bersedia menjadi penjamin Jiang Rao, yakin bahwa Jiang Rao tidak memiliki niat buruk. Yang Mulia, Jiang Rao membawa pasukan, I beli Xiandu akan menembakkan masalah besar. Sudah cukup, Jiang Rao kali ini memimpin pasukan Xian. Berkat jasanya menyerang sarang iblis, tanda komando tetap berada di tanganmu. APA, Gu Fantella, Diane Cat sebagai penasehat kali negara ini membantu Jiang Rao menyerang sarang iblis. Kedepannya akan diangkat sebagai raja dan perdana menteri. Selain itu 3 hari lagi, Gu Fen dan Jiang Rao akan dinikahkan. Saat itu langit dan bumi akan merayakan bersama. Simio Negara akan dat and memberikan penghormatan. Tentang pernikahan ini, Tidak, jangan percaya begitu saja Yang Mulia. Putri Ni Huang memiliki niat jahat. Saling membunuh sesama keluarga, memfitnah orang yang setia. Mulai hari ini akan dimasukkan ke istana terpencil. Tanpa perintahku, tidak akan melihat matahari lagi. Kamu bilang, ini. Putri ketiga. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Pernikahan ini adalah anugerah yang mulia. Kita tidak punya hak untuk memilih. Tapi, Tidak apa-apa, aku punya cara untuk ini. Aku sudah bilang, hubungan kalian berdua pasti tidak biasa. tentu saja. Hal yang paling berharga padaku sudah diambilnya. perkataanmu tidak ada masalah. Tapi bukan itu maksudnya. Putri, kenapa kamu tertawa? Itu benar-benar bukan maksudnya. Adik ketiga, sudah lama tidak bertemu. Sungguh membuat kakak merindukanmu sampai sakit. Kakak bercanda. Kulihat wajah kakak berseri-seri, tidak tampak seperti sedang sakit. Ini semua berkat adik ketiga, dan juga guru negara, yang telah menyingkirkan Ni Huang sebagai beban pikiran. Sejak hari ini dengan kalian di sisiku, semua urusan pasti berhasil. Kurasa kakak salah paham. Apa maksudmu? Kakak kedua telah jatuh. Pasti hari-hari kakak selanjutnya akan membosankan. Maka biarlah aku bersaing dengan kakak untuk posisi pewaris tahta. Apa katamu? Wanita memang makhluk paling menakutkan di dunia ini. Kakak tidak dengar jelas. Maka akan kuulangi sekali lagi. Sejak hari ini aku Jiang Rao akan merebut tahta. Kamu? Omong kosong. Apa hakmu? Aku juga putri kaisar. Kenapa tidak berhak? Apalagi aku baru saja memenangkan pertempuran dan memegang tanda komando. Hak itu harus dilihat dari kemampuan. Jangan kira dengan adanya Gu Fen di sisimu, kamu bisa berbuat semaumu. Aku adalah putri sah kaisar. Itu fakta yang tak bisa diubah. Jika kelak kakak yang memimpin kerajaan, pasti akan kacau balau. Rakyat akan menderita. Demi masa depan kerajaan, aku harus merebut tahta. Aku memang meremehkanmu. Guru negara, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu berdiri di sisiku, kelak di kerajaan, pasti ada tempat untukmu. Jika kamu tetap memilih kegelapan, aku bersumpah akan membuatmu menderita selamanya. Gu Fen bodoh, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh putri. Terang dan gelap. Tapi, ketika aku di Gunung Kunlun, sering diancam oleh para senior, menyuruhku melakukan ini itu. Aku ini paling benci diancam. Bagus. Aku akan membuat kalian tahu apa itu penyesalan. Tidak menyangka, orang pertama yang datang menemuiku adalah kamu. Lagi pula kamu adalah adikku sendiri. Kamu sampai seperti ini. Aku juga tidak tega. Putri mahkota. Kamu sendiri percaya tidak? Tanya saja apa yang ingin kamu tanyakan. Pada hari itu di aula besar, gadis kecil yang mengikuti Gu Fen adalah Raja Iblis. Benar? Tapi kekuatannya sekarang sudah berpindah ke tubuh Gu Fen. Benar begitu. Tidak heran Jiang Rao begitu. Sok berani. Putri mahkota. Menjatuhkanku
Lalu muncul lagi Jiang Rao. Masalahmu memang banyak. Diam kau. Jangan-jangan kamu ingin hidup selamanya di istana gelap ini. Kamu ingin aku membantumu menyingkirkan Gu Fan. Jika berhasil, aku akan berusaha membuatmu keluar dari istana gelap. Aku ini tahanan. Bisa apa? Jangan berpura-pura. Biarkan aku memberimu kesempatan lagi. Kalau sudah paham baru beritahu aku. Dulu aku punya seorang pengikut. Namanya Hei Kilin. Dia sekarang tinggal di Gunung Wu. Serahkan tanda pengenalku kepada Hei Kilin. Dia akan membantumu menyelesaikan masalah Gu Fan ini. Nak, mengapa kau begitu jahat? Menindas, menipu. Mengapa kau melakukan itu? Jadilah anak yang baik. Saling mencintai. Jangan malas. Kemampuan sihirku yang luar biasa pada dirimu hanya berkembang 40%. Kau sebaiknya memahaminya dengan baik dan menguasainya. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Mengapa kau begitu galak? Aku justru merasa 40% sudah cukup. Sebenarnya, aku juga ingin mengembalikan semua kekuatanku padamu. Ada cara untuk melakukannya. Jika bisa. Menyeimbangkan keras dan lembut. Tahukah kau? Ada harta karun dalam dirimu. Harta karun apa? Siang bolong begini kau ngapain? Kau memikirkan apa? Aku bicara tentang jantungmu. Itu bukan jantung biasa. Benar, itu adalah jantung 7 lubang. Kau, siapa kau? Apa itu jantung 7 lubang? Aku telah mencari lama. Jantung 7 lubang. Akhirnya muncul. Dari mana datangnya orang jelek ini? Seseorang menyuruhku mengambil nyawamu. Imbalannya adalah jantung 7 lubangnya. Jantung 7 lubang. Benar. Pada hari itu di hutan kecil, aku sebenarnya ingin menyerap kekuatanmu. Tapi ternyata kau memiliki jantung 7 lubang. Merebut kembali kekuatanku. Ternyata harta yang ayah tinggalkan untukku adalah hati Kikiao Linglong ini. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari hati ini. Akhirnya keinginanku terwujud. Gu Fan. Hei Tai Kikiao Linglong. Sekarang milikku. APA, bagaimana bisa kamu? Aku merasa ada kekuatan yang tak ada habisnya mengalir deras di seluruh tubuhku. Apakah kamu? Benar. Tingkat pengembangan kekuatan Raja Iblis sudah mencapai 200%. Kecil. Taoisme telah sempurna. Petir menghantam. Ternyata ini rahasia hati Kikiao Linglong. Keren. Hari ini aku sibuk. Aku pergi dulu. Kita bertemu lagi lain kali. Kamu pikir kamu masih bisa pergi? Mohon ampun. Melepaskanmu, itu urusan Raja Neraka dan aku yang akan mengantarmu ke sana. Terima kasih semuanya. Niat baik kalian, sudah kuterima. Sudah, kita bertemu lagi lain kali. Bertemu lagi. Baik. Kamu, kenapa kamu tidak membantu menahan orang? Orangnya sudah masuk. Apakah kamu bodoh? Hadiah orang tidak kamu terima. Adik kecil, Jangan-jangan. sekarang harus memanggil guru negara. Aduh, lihat aku. Benar, guru negara. Shiji dan Shimei kita dari Gunung Kunun. Sangat merindukanmu. Ya, Sudahlah kalian ingin memanggilku kembali untuk membantu kalian memanaskan air mandi. guru negara bercanda saja. Shidi, Kyungar Kau menikahi putri ketiga dari Siandu. Benarkah? Kudengar putri ketiga ini akan bersaing dengan putri sulung untuk posisi pewaris tahta. Benarkah? Sudahlah. Ayo pergi. Shidi, Pergi.
Kau ini. Apalagi kau. Besok adalah hari pernikahanmu dengan putri ketiga. Apa rencanamu? Bagaimana kalau malam ini kita pergi dari sini, menemukan tempat yang sepi, tidak akan terpisah lagi. Lapor Paduka. Sekarang sudah jelas. Identitasnya sudah terbukti. Baik, besok di aula akan dihukum mati. Paduka. Hari ini memanggilku, ada apa? Tentu saja untuk membantumu. Membantuku. Kau tahu jika dia tidak mati, kekuatan Tianmo dalam dirimu akan menjadi masalah. Hari ini, aku akan membantumu menyelesaikan kekhawatiran ini. Sekarang Xiao Yu bukan lagi Raja Iblis. Mohon Yang Mulia lepaskan Xiao Yu. Lepaskan dia. Setan gunung tidak bisa hidup berdampingan, seperti air dan api. Jika benar suatu hari nanti, dia mengambil hatimu yang 7 lubang, mengambil kembali kekuatannya. Tahukah kau, apa akibatnya? Yang Mulia, aku Gu Fen. Bersedia menjamin dengan nyawaku. Xiao Yu pasti tidak akan melakukannya. Jaminan. Aku tidak akan mempertaruhkan keamanan 3 dunia untuk bertaruh. Gu Fen. Tidak apa-apa, sejak aku mengenalmu, ini adalah waktu terbahagia dalam hidupku. Karena dunia ini tidak bisa menerimaku, maka aku akan menghilang saja. Xiao Yu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Gu Fen, kau benar-benar akan melawan 3 dunia untuk seorang setan. Yang Mulia. Aku tidak peduli Xiao Yu. Dia adalah Raja Setan. Atau Xiao Yu. Aku akan melindunginya seumur hidup. Kesalahannya sebelumnya akan aku tanggung. Kau yang menanggung. Kau pikir kau bisa menanggungnya. Dosa Raja Setan. Harus dihukum dengan 81 paku penghancur jiwa, menembus kulit dan tulang, baru bisa menebus dosa. Gu Fen, aku tidak butuh. Pergilah. Hanya 81 paku saja. Aku Gu Fen sekarang. Sudah bukan lagi orang lemah seperti dulu. Paku penghancur jiwa ini bisa menghancurkan dewa dan wujud. Aku tidak butuh. Kamu pergi. Kita sudah sepakat 81 butir, maka satu pun tidak boleh kurang. Gu Fen. Xiao Yu. Kamu tenang saja. Aku yang akan menerima gantimu, memberi penjelasan pada dunia ini. Baik. Aku percaya padamu. Kamu mendekatlah. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Lupakan aku. Raja Iblis. Xiao Yu. Bikin pusing aku. Xiao Yu. Abang. Kamu bawa aku kembali ke Gunung Kunlun ya. Kekuatanku sekarang. Semua ada padamu. Tidak bisa diambil kembali. Kamu harus membantuku. Kalau begitu malam ini, kita pergi dari sini ya. Cari tempat yang sepi, tidak akan terpisah lagi. Kamu lupakan aku. Sudah bertahun-tahun. Tanpa kamu di sampingku, ribut terus. Agak tidak terbiasa. Kamu ingat tidak? Di pohon ini. Dulu aku hampir mati ketakutan karena kamu. Xiao Yu.